starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Mau kita baca firman ini, kita ganti dengan nama kita terlebih dahulu seperti ini. Nah, demikianlah Uliana menimbun, ya, menimbun apa? Jangan gandum. Sekarang kita nggak makan gandum, jangan juga beras, bukan kita jual beras. Kita ganti dengan uang, ya. Nah, demikianlah Uliana menimbun uang seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Boleh? Kejadian berapa? Oh, Kejadian 41, tapi kita ambil dulu ayat 49. Jumpa ya, boleh ya, kita ganti dulu nama kita. Oke. Dah, 1, 2, ya. Demikianlah saya, Uliana, menimbun gandum seperti pasir di laut. Ulang. Belum semua menimbun uang. Udah buat? Oke, kita tahu lah ya. Kita ganti dengan nama kita. Jangan Yusuf ya, karena Allah yang disembah Yusuf, Allah yang kita sembah juga. Amin. Kalau Allah yang disembah Yusuf sanggup mampu memberkati Yusuf berlimpah-limpah, dia juga tentunya mampu memberkati kita. Amin. Oke, kita ulang ya. Oke, 1, 2, ya. Demikianlah Uliana menimbun uang seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Amin. Nah, dan karena kita gembala, kita ganti di sini sidang kita. Bapak juga tentunya. Nah, sidang masing-masing. Dan yang gandumnya kita ganti dengan jiwa-jiwa. Oke? Boleh? Oke. 1, 2, ya. Demikianlah diri menimbun jiwa-jiwa seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Amin. Nah, kita percayakan bahwa jiwa-jiwa daripada Tuhan. Amin. Nah, di sini saya ingin berkongsi ada 3 kunci, ya, 3 kunci agar hidup kita berkelimpahan ataupun diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Nah, yang pertama kita belajar ya dari kehidupan si Yusuf. Nah, yang pertama ayat 38 dikatakan di sana. Dikatakan di sana, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Nah, Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Kunci yang pertama, kita harus dipenuhi dengan roh Allah. Karena ya roh Allah berfungsi sebagai satu ya. Roh Allah berfungsi sebagai evangelis, yaitu jadi saksi. Dan kita adalah ya, kalau kita dipenuhi dengan roh Allah, maka kita akan menjadi saksi. Jadi saksi dimanapun kita jadi saksi, tapi jadi saksi yang apa? Yang memuliakan Tuhan. Jangan jadi saksi yang mempermalukan Tuhan. Paham ya? Saya rasa kita nggak usah pas sangat luas. Saya percaya kita sudah mengerti di sini yang maksudnya menjadi saksi yang memuliakan Tuhan. Nah, Roh Kudus juga ya, di saat kita dipenuhi Roh Kudus, maka ada perubahan dalam hidup kita. Itu fungsinya, itu reformis ya. Kita berubah. Yang dulunya mungkin kita ya cuek dengan orang, gak peduli sama orang, tapi karena Roh Kudus ada pada kita berubah orang
yang peduli sama orang. Peduli maksud sini positif ya. Kita belajar yang positif, bukan negatif. Jangan kepo hal masalah orang, kepo dengan kehidupan orang, tapi kita peduli. Di saat orang itu mengalami kesusahan, kita peduli, kita menolong dia. Terjadi perubahan. Kalau dulu sering kita suka marah gitu ya, sedikit-sedikit marah, tapi kita berubah. Kita menjadi orang yang lebih sabar. Kalau Roh Kudus ada bersama kita, ini harus ada perubahan. Jangan kita nyanyikan aku masih seperti yang dulu, suka marah, suka tak peduli. Kita harus berubah. Oke? Nah, yang ketiga fungsi Roh Kudus yaitu karismatis ya. Ini adalah 9 buah roh. 1 Korintus 12 tentunya kita tahu semua ya. 9 buah roh, saya nggak usah detail ke sana. Oke? Nah, dan yang keempat yaitu pedagogis, yaitu mengajar. Ya, mari kita ajar anak-anak kita. Semalam jujur ada masalah di GT. Itu ini saya sedikit cerita ya. Mereka ya mungkin karena selama ini saya kurang keras kepada mereka. Mereka mendengar isu-isu yang membuat mereka ketakutan. Jadi ada anak saya yang sakit, ya berkata dia jumpa Yesus. Yesus menyembuhkannya. Saya aminkan kalau Yesus menyembuhkannya. Tapi selepas itu dia sudah semakin aneh, saya rasa. Dobu saya nggak ada di GT. Mereka bilang dobu itu sangat luar biasa, Mami. Kenapa? Namanya Lastri. Dia mengurapi setiap kami disentuhnya, diurapinya katanya, sehingga ya luar biasa. Ada baru-baru ini datang ke gereja kami beribadah, dulunya dia adalah mengikuti yang namanya satanik gitu, dan dia katanya sudah peringkat yang sayat-sayat melukai tubuh. Dia ada 3 peringkat katanya. Yang terakhir peringkat adalah tidur bersetubuh dengan setan gitu. Tapi dia mesti peringkat yang menyayat-nyayat, meluka-luka. Jadi beberapa minggu ini setiap kami beribadah dia jerit-jerit. Kami bawa ke ruangan. Mula-mula saya pun terkeliru juga karena saya pun sudah diisi otak saya dengan dia dekat dengan Pera dengan Ketina, dia dekat bestie lah gitu, melalui TikTok mereka dekat. Jadi saya pun sudah masuk otak saya bahwa dia itu sudah memang Tuhan dia itu adalah setan. Jadi saya sudah masa dia kami baca dia, kok dia ngomong sudah lain. Kami usir dalam nama Yesus. Kami bilang dia kata enggak, dia milikku. Selama ini kalian membuang dia, tidak peduli kepada dia. Seperti itu dia berbicara. Kami bilang dia bukan milik kamu. Dia adalah milik Kristus. Selepas selesai seperti itu, tiap minggu dia seperti itu. Minggu yang lalu dia hanya menangis. Sabtu yang lalu semalam itu katanya dia tersungkur di mimbar. Dia kata dia melihat ada malaikat 2 di situ dan dia merasa hadirat Tuhan yang luar biasa. Dia rajin ibadah, dia mengikuti setiap ibadah. Jadi yang sakit itu sudah aneh. Tiba-tiba minggu semalam saya pun tidak tahu dia menyusahkan rupanya pas talang. Saya ingat dia seorang saja. Semua kecoh, saya tidak tidur satu malam saudaraku, saya tidak tidur jujur. Telepon sana, telepon sini, Pera dan ini saya teleponin. Saya sudah tidak sabar. Saya angkat teleponnya, saya katakan ada apa? Mam begini. Duduk kalian semua situ. Berapa orang kalian duduk? Dengar saya baik-baik. Saya marah dia. Mamaku sudah tidak sanggup bang. Bangun, darah Yesus memampukanmu bangun. Bangun. Tak bisa mam. Bilang, ucapkan. Apa yang saya ucapkan? Darah Yesus menyucikan saya. Darah Yesus membuat saya kuat. Darah Yesus memampukan saya. Dia ucapkan, dia bangun. Boleh bangun? Boleh. Saya telepon. Saya karena mungkin kurang tidur juga saya sudah marah. Kenapa kalian takut? Bilang, iya ma, kata Lastri, itu si Christian mau hisap darah kami. Bah. Ajaran siapa kalian ini? Ajaran siapa? Jangan setiap minggu kami capek ngoak-ngoak, tapi kalian seperti ini. Siapa yang
mengajari kalian seperti ini? Iya mam, dia kan sudah memiliki penglihatan. Nah, aku back to Bible. Saya kata amin kalau diberkati. Mam, gereja kita akan diberkati, saya aminkan. Bukan karena nubuatannya, karena saya tahu Jiti milik Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Kok? Oke, kalian takut. Saya sekarang ini jujur saya marah kepada kalian. Saya katakan, kenapa kalian lebih takut kepada yang namanya setan daripada kepada Tuhan? Bukankah saya mengingatkan saudara, roh yang ada padamu lebih besar daripada segala roh yang ada di sini. Kalian bilang amin. Sebab itu kita saya ajar selalu kepada saudara. Saya katakan Tuhan berkuasa. Maksudnya berkuasa apa? Semuanya. Bukan berkuasa hanya untuk memberkati. Melindungi, kalian juga berkuasa. Bahkan hari ini, kalau si Kristen itu pun mampu menghisap darah kalian melalui apa? Kalian tahu, dia itu depresi. Saya marah sangat. Depresi. Dia depresi karena apa? Pertama dia dibuang. Jadi buang dia yatim piatu, saudaraku. Selepas itu ada orang tua katanya memancing baby, diambillah dia. Begitu dia hamil dicampakkan. Terlontang-lantung. Jadi dia ikutlah kepada yang namanya kepercayaan setanik itu. Disitulah dia mulainya. Dikatakan ia mulai karena tertolak di sana diterima, diikut semua. Jadi saya katakan seperti ini. Saudaraku, ingat, saya tidak suka seperti cara saudara ini. Kalau yang saya lihat saudara lebih takut kepada setan saat ini daripada kepada Tuhan. Lawan dia, mari kita doa. Saya doa kepada dia. Saudara tahu itu pukul berapa? 2:30. Saya bilang selepas saya doa, saya tidak mau lagi saudara buka handphone. Tutup data, tidur. Saya perhatikan siapa yang masih online, saya datang ke GT. Habis saya buat saudara. Baik, maaf. Sampai sekarang aman. Semalam saya lihat banyak statusnya anak saya membangkitkan bahwa nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ada waktunya saya perlu marah juga. Jujur, saya tidak pernah marah. Semalam memang saya marah. Kartina sampai saya tidak, aku nggak mampu. Kau cerita apa? Bangun! Tidak bisa bangun, Mam. Ikut perkataan saya. Begitu dia. Saya bilang, kenapa, Mam? Nah, sebentar. Yang kau berdiam. Tidur besok kerja. Saya doa buat mereka. Gitu. Hari semalam saya lihat status mereka semuanya mengingatkan bahwa ada nabi-nabi palsu dan akan dicintai sudah ada. Jadi ya mari ya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan mengajari kita apa yang harus kita buat. Jujur saya malam itu memang saya mau lembut, saya tidak bisa lembut karena mereka minta tidur di tempat Bapak. Pak suruh di Banpoin. Saya ingat cuma 2 orang. Sudah tahu berapa orang? 7 orang. Wah, saya bilang kamu sampai saya terlepas cakap saya bilang seperti ini karena Kartina mau pulang, dia mau bersidang. Saya katakan dengan kamu seharusnya kamu bersyukur tadi di sini kamu harus kuat. Karena apa? Kamu akan menjadi beban. Tetapi dengan caramu seperti ini saya takut. Jujur saya takut kamu menyesatkan orang. Saya bilang seperti itu. Seharusnya kamu tadi sini buktikan bahwa Tuhan yang ada pada kamu lebih besar. Kamu membawa mereka supaya jangan takut sama setan. Tapi apa yang kamu buat? Iya mama, kenapa nggak datang kepada saya? Saya kepala saudara. Ya mengkalah, aku menangis dia sudah selesai berdoa. Ya kalau kita memang tidak ada Roh Kudus tentunya nggak ada yang mengajari kita. Kita akan ikut dengan keadaan sekarang ini. Kita dengar apa? Kita bilang oh iya. Kita dengar ini oh iya. Saya mau ingatkan juga kita yang divisit ini, jangan takut. Jangan apa yang kita dengar kita terima begitu saja. Kembali pada firman Tuhan. Bukankah Tuhan yang memberkati kita? Bukankah Tuhan yang memberkati kita? Oleh sebab itu, mari izinkan Kudus menolong kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena di saat kita mengizinkan Kudus
mengontrol kita, maka kita tidak lagi mengandalkan apa yang kita pikirkan, tapi kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan. Oke, nah yang kelima yaitu organis, yaitu saya percaya di FGA ini organisasinya ada gembala, ada panatua, ada pandan, sampai kita ada 5 koordinator, dan itu sangat bagus. Nah itu adalah fungsi daripada Roh Kudus. Jadi oleh sebab itu mari beri diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi maksudnya dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, nah kunci yang kedua adalah berakal budi dan bijaksana. Ya, ayat 39 dikatakan di sana. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, berakal budi dan bijaksana ini dua beda ya, saya katakan dua kriteria. Kalau berakal budi itu mengingatkan kita utak, pikiran, tetapi bijaksana itu hati, perasaan. Itulah luar biasanya Tuhan kita menciptakan perempuan dan laki-laki dan perempuan. Laki-laki selalu memakai otak, tapi perempuan selalu memakai perasaan. Ya, kalau laki-laki begini, saya pikir lebih baik seperti ini. Tapi perempuan tidak. Perasaanku mengatakan itulah makanya kita disatukan supaya akal budi kita, kebijaksanaan kita. Jadi laki-laki dengan perempuan itu nggak boleh dipisahkan ya. Maksudnya gini, jangan kita perlu pintar, jangan jadi bodoh. Untuk kita perlu pintar, kita harus belajar. Jangan malas belajar. Oke? Walaupun ya umur kita di tempat ini sudah meningkat semua. Mungkin kalau belajar pun tidak seperti anak-anak. Anak-anak hari ini belajar terus dapat. Kita belajar seminggu belum tentu lengket di otak karena sudah full. Tapi teruslah belajar supaya kita menjadi orang yang berakal budi. Dan tidak cukup berakal budi, kita juga harus bijaksana. Oke? Nah, dan yang ketiga adalah Yusuf adalah pekerja keras. Ayat 46 dikatakan di sana. Nah, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Seluruh tanah Mesir dikelilingi. Ya, saudaraku, saya belum pernah ke Mesir, tapi saya yakin Mesir itu luas. Dan kalau di zaman Yusuf nggak seperti sekarang mungkin jalannya, ya kan? Apalagi di sana mungkin berbatu-batu berapa, saya kurang tahu karena saya memang tidak. Tapi yang saya pastikan luas untuk dikelilingi. Yusuf mengelilinginya sampai habis. Dia tidak katakan, aduh sudahlah ulang aja kita lain kali saja mengelilingi ya. Kalau capek kali aku. Enggak, Yusuf menghabiskannya. Dikatakan di dalam di ayat 46 ya. Lalu dikelilinginya lah seluruh tanah Mesir. Nah, Yusuf bukan saja pekerja keras, dia melakukan pekerjaannya sampai selesai. Jadi mungkin ya saya sendiri selama ini saya katakan, Tuhan, saya tidak mampu, capek kali deh. Saya sangat jujur, sangat ditegur oleh firman ini. Saya selalu katakan dengan Tuhan, Tuhan, saya berdoa dari dengan Tuhan. Saya kata saya sudah tua, sudah capek. Daya tahan tubuh saya tidak seperti orang muda. Saya senang letih, kalau letih saya sakit. Tetapi saya diingatkan untuk saya dapat diberkati melimpah-limpah dengan jiwa-jiwa, nggak boleh alasan capek, nggak boleh alasan tua.
Nanti anak bilang, Mam, yuk melawan. Kalian bilang, jangan Mami lo baru pulang office. Saya kata, tidak boleh. Itu pun kalau saya mau diberkati dengan melimpah. Kalau tidak ya sudah tidak apa-apa. Karena selalu ada pilihan. Jadi bagi kita hari ini yang mau diberkati dengan berlimpah, bukan saja berkat jasmani, tapi jiwa-jiwa juga. Mari pegang 3 kunci ini. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, itu yang pertama. Dan kita juga harus memiliki, kita harus berakal budi, terus mengupgrade, terus kita naik level di dalam belajar, jangan malas. Seperti Bapak ingatkan kita, baca buku banyak-banyak. Saya banyak buku, tapi kurang membaca buku. Saya perlu bertobat. Dan kita juga harus bijaksana. Dan yang ketiga, kita harus menjadi pekerja keras. Maksudnya bukan buku ya, rajin. Dan kita selesaikan pekerjaan yang sudah ada sampai tuntas. Jangan tengok mulut kayak gitu, Pak. Itu aja, seram. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, Engkau mengajari kami semua agar kami dipenuhi dengan Roh-Mu. Karena Roh-Mu lah yang mengajari kami, Roh-Mu lah yang memampukan kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, yaitu menginjilkan Tuhan. Bukan saja di kantor, di office kami melakukan Tuhan, tapi kami perlu keluar mengerjakan bagian kami yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan, bukan saja kami dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi kami juga mau Tuhan belajar terus sehingga kami menjadi orang yang berakal budi, sehingga kami menjadi orang yang bijaksana di dalam melakukan panggilan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, biarlah usia kami tidak membuat kami menjadi orang yang terbatas, karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau mengingatkan kami Tuhan agar kami menjadi pekerja keras yang rajin, yang menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan sudah pun percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berserah kepada-Mu. Jadilah seperti yang Kau ingini atas hidup kami, karena kami tahu Tuhan, berkat-berkat melimpah daripada-Mu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bukan saja berkat materi, tapi jiwa-jiwa juga Engkau sudah pun sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini kami semua jadilah seperti Engkau ini. Di dalam nama Yesus kami